Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tugas 1. Tadi kemarin sudah ya saya kirimkan fotonya yang dikirim. Perhatikan untuk tugas 1. Soal yang pertama, diketahui kubus KLMN OPQR. KLMN OPQR. Di antara garis berikut yang merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang kubus adalah, perhatikan, diagonal sisi atau diagonal bidang, diagonal sisi, ya, diagonal sisi. Kaki, kaki, kaki ini adalah apa? Diagonal ruang. KL, KL ini apa? Rusuk, ya. Kemudian KP, KP adalah diagonal sisi. KO, KO di sini apa? Rusuk. LR adalah apa? Diagonal ruang. Jadi jawabannya adalah KP. Ya, nomor 1 ini jawabannya KP. Kemudian soal nomor 2. Pada balok PQRSTUVW, pasangan garis di bawah ini yang paling bersilangan adalah balok PQRSTUVW. Nah ini ya, gambarnya baloknya ini ya, misalkan baloknya PQRS, ini tadi PQRS TUVW. Biar mudah, sebentar. Gambarnya saya dekatkan. Ini saya simpan dulu. Nah, kan ini G11. Ini ya. PQRS TUVW. Kita lanjutkan lagi soal nomor 2. Pada balok PQRS TUVW, pasangan garis di bawah ini yang paling bersilangan adalah PQRS TUVW. Ya, yang ditanyakan adalah persilangan. Misalkan PR, PR dan TV. PR dan TV ini adalah apa? Sejajar. Kemudian UR dan TU. UR dan TU ini ada huruf 1 yang sama, berarti dia berpotongan di sini ya, di titik U. Jadi tidak bersilangan. Kemudian PW, PW dan QS. Andaikan ini diperpanjang, PW-nya ini juga diperpanjang, apakah memotong pada satu titik? Kira-kira? Jika tidak, berarti ini adalah yang bersilangan. Kemudian HT dan WR. Untuk HT dan WR adalah apa? Sejajar. PU dan UR. Nah, ini U-nya juga sama, ada 1. Maka ini berpotongan. Jadi jawabannya yang nomor 2 adalah C. PW dengan QS. Bersilangan. Kemudian, soal nomor 3. Pada balok PQRS TUVW, PQRS TUVW, garis di bawah ini yang sejajar dengan PW. Yang sejajar dengan PW yaitu apa saja? Garis yang sejajar dengan PW. PW HU, ya, HU. Sekarang HU juga sejajar ya. Sekarang ini perhatikan ini ya. UR sekarang. PW dengan UR. Apakah sejajar?
PW dengan UR. Sama-sama diagonal sisinya ya ini. Kemudian TV. TV. PW dengan TV. Ini apa? Bersilangan. Kemudian PW dengan QW berpotongan pada satu titik W ya. Kemudian PW dengan HIS bersilangan. PW dengan QV ini apa? Sejajar. Jadi yang PW dengan UR apa ya? Tadi PW dengan UR berarti apa? Bersilangan ya, PW dengan UR. Jadi jawabannya untuk yang nomor 3 adalah QV yang sejajar. Kemudian lanjut. Kubus ya. Pada kubus ABCDEFGH, pasangan diagonal sisi berikut ini yang sejajar adalah AC dan CF. Perhatikan dari dua ini ya, AC dan CF. Titik yang sama apa? C, jelas. Berarti ini apa? Berpotongan. Kemudian yang B, EB dan AH. EB dan AH adalah apa? Bersilangan, sepasang garis yang bersilangan. Kemudian AF dan ED. AF dan ED. AF dan ED berarti apa? Bersilangan. Kemudian AH dan BG. Nah, ini yang dinamakan apa? Sejajar. DG dan GB. DG dan GB ada titik yang sama G, maka ini berpotongan. Kemudian, lanjut. Diketahui kubus ABCDEFGH. Jika titik B, E, dan G dihubungkan, titik B, E, G dihubungkan, maka akan berbentuk segitiga apa? Perhatikan, BE ini adalah diagonal sisi. EG diagonal sisi dari bidang EFGH. GB diagonal sisi dari bidang BCGF. Karena ini ketiga sisinya ini adalah diagonal sisi dan kubus itu mempunyai panjang rusuk yang sama, maka panjang diagonal sisinya juga sama besar, berarti membentuk segitiga sama sisi. Kemudian pada balok soal nomor 6. Pada balok PQRS TUVW. PQRS TUVW. PR merupakan apa? Apakah rusuk? Salah ya. Apakah diagonal sisi? Apakah diagonal ruang? Apakah sumbu simetrik atau garis pelukis? Merupakan PR adalah diagonal sisi. Kita lanjutkan soal nomor 7. Ini. Pada balok PQRS TUVW, pasangan garis di bawah ini yang saling bersilangan adalah, ini masih perhatikan, PR, PR dengan TV. PR dengan TV. PR dengan TV apa berarti? Sejajar ya. UR dengan TU. Ini ada satu yang sama berarti apa? Berpotongan cirinya. Kemudian PW dan HIS apa? Bersilangan. HT dan WR sejajar. PU dan UR artinya sama juga berpotongan. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Sekarang pada kubus KLMN OPQR garis berikut yang bukan diagonal ruang adalah, jadi kita buat kubus KLMN OPQR.
Baiklah, kita lanjutkan yang nomor 8. Kubus KLMNOPQR. Yang bukan diagonal ruang. Diagonal ruangnya yang mana saja? KI, LR, MO, dan NP. KI diagonal ruang, betul ya? LR. LR diagonal ruang, NP diagonal ruang, LH adalah diagonal sisi. Berarti jawabannya apa? LH. MO juga diagonal ruang. Sekarang perhatikan. Diagonal ruang suatu kubus merupakan garis yang menghubungkan diagonal ruang, contohnya ini ya, kaki dua titik sudut kubus. Dua titik sudut kubus, betul ya? Dua rusuk kubus. Dua sisi kubus, dua titik kubus yang tidak sebidang. Dua titik kubus yang tidak sebidang, kaki. Dua titik kubus yang sebidang, kaki. Diagonal ruang satu kubus merupakan garis yang menghubungkan. Yang mana berarti? Dua titik sudut kubus yang tidak sebidang. K-nya ini bidangnya KLPO, kemudian H-nya bidang NMQR. Ya, berarti kita pakai yang mana? Yang do. Sekarang lanjut. Banyaknya diagonal ruang pada prisma tegak segi 15. Masih ingat rumusnya? Masih ingat rumusnya? Nah, caranya banyaknya diagonal bidang pada bangun ruang prisma tegak segi 15. Diagonal bidang. Diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu apakah sama dengan diagonal sisi? Ataukah sama dengan diagonal ruang? Prisma tegak segi 15. Kalau diagonal bidang, yaitu diagonal sisi ya, maka rumusnya yang ini, kita pakai rumus yang ini, rumusnya. R-nya ini kita ganti 15. Berarti 15 kali 15 kurang 1, 14. Berarti 15 kali 14. Berapa 15 kali 14? Jawabannya berapa? 210. Ya, 15 kali 14. Nomor 10 ini jawabannya 210. Kemudian banyaknya diagonal ruang pada bangun ruang prisma tegak segi 12. Diagonal ruang, ini ya rumusnya berarti N kali N min 3. Segi 12 berarti 12. 12 dikurangi 3, 9. Berarti 12 kali 9 adalah 108. Diagonal ruangnya ini 108. Kemudian soal nomor 12. Banyaknya titik sudut pada 5 segi 5. Pada 5 segi 5. Nah, sekarang kita lanjutkan 5 segi 5. 5 segi 5, contohnya nih T, A, B, C, D, E. Alasnya berbentuk apa? Segi 5 ya, 5-nya. Berapa titik sudutnya? Titik sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 6.
Ya, titik sudutnya ada berapa? 6. Kemudian ada berapa rusuknya? Rusuknya ini A, B, B, C, D, 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 E, A, T, E, T, D, T, C, T, B, T. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya rusuknya. Kemudian ada berapa sisinya? Sisinya yaitu pertama A, B, C, D, E 1. Kemudian A, B, T 2. BCT 3, CDT 4, DET 5, kemudian AET 6. Jadi jawabannya yang mana? Yang do. Sekarang ini, banyaknya diagonal ruang pada prisma segi N adalah 270. Berapa N-nya? Nah, sekarang diagonal ruang tadi rumusnya kan ini kan N kali N-3. Berarti N kali N-3 di sini kurung sama dengan 270 ya. Berarti berapa? N pangkat 2 ya, N pangkat 2 sini dikurangi 3N min 270 sama dengan 0. Kemudian ini perkalian berapa kira-kira? 270 misalkan N min 18. 270 kali N min 15. Sama dengan 0. Betul apa tidak ya? 18 kali 15, 150. 150 ditambah 15 kali 18. Betul apa enggak ini? Ya, ini betul ya, 15 kali 18 banyaknya diagonal ruang. Maka N sama dengan 18 atau N sama dengan 15. Pada prisma segi N adalah 270. Berarti kalau tidak 18, oh ini plus ya. Ininya plus, maaf, ininya min dan ininya plus. Plus berarti ini negatif. Nggak mungkin ya kalau sisinya itu negatif, maka jawabannya adalah 18 yang E. Kemudian nomor 14. Nomor 14 banyaknya diagonal bidang. Untuk N adalah 420, yang ditanyakan adalah N-nya ya. Maka di sini sama dengan menggunakan rumus N dalam kurung N-1 sama dengan 420. 420, maka N kuadrat min N min 420 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan N min 21
21 dikalikan dengan N plus 20 sama dengan 0. Maka N sama dengan 21 atau N sama dengan negatif 20. Karena negatif tidak mungkin, maka jawabannya di sini adalah 21. Demikianlah pembahasan tugas 1. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum jelas, nanti silakan japri saya.